Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan coba bahas mengenai modul Arduino lagi, yaitu modul RTC DS3231. Oke, langsung saja kita coba bahas modulnya. Yang pertama saya akan coba tampilkan wiring diagram. Di sini ada pengertiannya sedikit ya. Jadi RTC itu adalah real time clock yang jam elektronik yang berupa chip. Artinya ini bisa jadi sumber timing ya, atau sumber waktu pada microcontroller kita. Jadi kalau ada project-project yang membutuhkan jam, itu biasanya kita pakai modul RTC ya. Oke, langsung aja di project kali ini saya menggunakan Arduino Nano, kemudian menggunakan modul DS3231. Jadi kalau wiring diagramnya itu yang penting karena RTC ini adalah menggunakan protokol I2C, maka yang digunakan adalah pin SCA dan SCL dan SDA. Biasanya kalau di microcontroller itu akan ada ya, seperti Nano, Uno, Mega, ESP32 ataupun 8266, itu biasanya pasti ada pin I2C-nya. Untuk mengetahui pin I2C itu di pin berapa ya, silahkan coba cek datasheet atau pin out dari masing-masing microcontroller. Oke, sebelum kita lanjut kita uji, ini ada beberapa catatan penting kalau menggunakan modul DS3231. Yang pertama kita coba lihat operating voltage-nya, ini tegangan kerja, kemudian ada konsumsi arusnya, kemudian ada akurasi. Ini lebih ke ini spesifikasi dari DS3231-nya. Oke, jadi dia menggunakan baterai. Jadi baterai menggunakan tipe CR2032 yang tegangannya itu 3 volt yang berbentuk koin ya. Oke, langsung kita coba bahas di sini. Kalau di asumsi ini adalah perhitungannya. Jadi kalau kita menggunakan baterai baru misalkan 3 volt, itu kalau dia put baterainya baru ya, itu asumsinya mungkin dia bisa bertahan sampai dengan 8 tahun ya. Wah, itu cukup lama untuk sebuah modul bekerja selama 8 tahun. Itu tanpa di charger ya baterainya. Kemudian di sini ada yang unik. Jadi modul DS3231 itu dia selain memiliki ini adalah IC buat RTC-nya sendiri, dia juga menggunakan EEPROM AT24C32. Nah, di sini. Artinya apa? Artinya kita bisa nyimpan data juga. Jadi sama seperti EEPROM pada microcontroller, yang artinya kalau kita biasanya isi EEPROM itu walaupun microcontrollernya mati, data yang ada di dalam tidak akan mati, tidak akan kehapus karena dia akan tersimpan di EEPROM-nya, kecuali kita hapus sendiri. Nah, jadi ini cukup membantu karena dia juga terdapat IC EEPROM untuk menyimpan data. Nah, artinya apa? Jadi IC EEPROM ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan IC RTC-nya. Jadi RTC-nya buat time, buat waktu, dan EEPROM-nya ya buat menyimpan data. Dilengkapi dengan resistor 200 ohm. Nah, di sini ada dioda Zener yang warna oranye. Ini ada resistor. Nah, resistor ini buat apa? Nah, jadi gini ya. Jadi sebenarnya kalau yang modulnya seperti ini yang ada dioda Zener dan ada resistor, itu artinya modulnya itu bisa nge-charger baterainya. Jadi kalau teman-teman punya modul seperti ini, pasang baterai yang 3 volt yang bisa di-charger begitu. Nah, kalau teman-teman pasang baterai yang tidak bisa di-charger, ada dua kemungkinan. Kalau tidak baterainya rusak, modulnya bisa rusak. Jadi kalau lebih safety-nya itu ya teman-teman pasang baterai yang 3 volt yang bisa di-charger. Atau kalau teman-teman pasang yang 3 volt, baterai yang tidak bisa di-charger, teman-teman bisa lepas resistornya, maka perangkatnya minimal dia akan tahan sebesar 8 tahun ini. Itu, jadi sarannya direkomendasikan menggunakan baterai yang di-charger atau di-charger. Oke, jadi kalau yang namanya I2C tentu dia punya address ya. Jadi yang kalau protokol yang menggunakan I2C itu pasti ada addressnya. Nah, secara defaultnya dia address buat ini RTC-nya itulah 0x68. Ini buat apa? Ini agar kita dapat mengakses RTC-nya. Karena kan di modul ini kan ada dua IC. Ada RTC-nya, ada EEPROM. Tentu mereka memiliki address yang berbeda.
Nah, kalau untuk address dari apron-nya itu sendiri, itu kan ada ditanda di sini nih, ada A0, A1, A2. Ini untuk melakukan settingan di address buat apron-nya. Jadi misalkan kalau misalkan kita menggunakan RTC modulnya di 68, atau mungkin teman-teman tambah modul lain, misalkan menggunakan modul LCD yang pakai I2C di alamat 57. Berarti kan alamatnya sama, jadi teman-teman bisa rubah gitu. Jadi kalau dia seperti ini, defaultnya berarti alamat apron-nya 57. Dengan adanya bantuan seperti ini, berarti kita bisa merubah-rubah alamat dari apron, alamat I2C dari apron-nya. Bisa 57, kalau pengen 56 tinggal disolder begini, dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa memungkinkan merubah alamat dari I2C dari apron. Ya kalau kita menggunakan protokol I2C itu biasanya bisa menggunakan banyak pin. Artinya misalkan pin SDHC kan cuma satu tuh di microcontroller. Itu bisa kita pasangin LCD I2C, bisa kita pasangkan perangkat yang menggunakan komunikasi I2C, ya bisa kita pasangin RTC juga. Kita bisa akses apron di pin yang sama. Tetapi kan ketika kita pengen akses mana yang pengen kita isi atau mana pengen kita baca, itu kan kita harus tambahkan alamat. Jadi satu pin itu bisa digunakan oleh beberapa perangkat asalkan alamatnya berbeda-beda. Oke, bisa. Jadi kalau alamat itu sendiri sebenarnya bisa saja dirubah, tapi di video ini saya tidak bahas bagaimana cara merubah alamat I2C-nya. Oke, next. Sekarang kita akan coba langsung praktekkan. Ada beberapa program yang akan saya coba perlihatkan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Di sini ada ya, alamat YouTube saya, alamat Gmail, kemudian ada IG saya juga. Oke, langsung saja kita coba beberapa program yang untuk ini. Yang pertama saya punya program. Nah ini. Jadi ada 3 program ya. Yang pertama itu program buat ngebaca alamat I2C, buat memastikan aja. Jadi ada program buat mengetahui alamat address dari I2C tersebut. Kemudian ada buat testing. Kalau testing ini kita bisa buat menguji, ngecek apakah wiring kita udah bagus, alamatnya udah pas. Kemudian kita coba isi time-nya, kemudian kita baca ulang. Nah, yang ketiga ada program RTC read time. Jadi ini program khusus untuk ngebaca date and time-nya aja begitu. Oke, satu-satu kita coba. Nah, kalau untuk ngebaca alamat I2C itu udah ada program bawaan ya. Jadi ada di file, biasanya ada di example, ada di wire. Nah, ini ada I2C scanner. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, tinggal upload program I2C scan-nya. Nah, oke. Di sini, oke, tinggal ditunggu sampai selesai. Nah, oke, sekarang saya akan coba cek berapa alamat I2C dari perangkat saya. Ini 9600 ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi perangkat I2C-nya itu ada di 0x68 yang seperti dijelaskan ini kan I2C, alamat address dari FTC 057 ya dari apron-nya. Berarti memang betul, berarti modul saya ada 2 yang bisa saya akses. Yang pertama apron, yang kedua RTC. Nah, pertanyaan buat apa apron pada RTC? Itu lebih ke buat alarm. Jadi misalkan kalau teman-teman pengen setting alarm, pengen mau berbunyi misalkan setiap jam 5 pagi harus bunyikan alarm, itu datanya aja selain bisa disimpan di apron microcontroller juga bisa disimpan di apron RTC-nya. Jadi bisa menyimpan data alarm ataupun menyimpan data-data yang lainnya. Oke, sekarang udah jelas ya. Jadi di sini ada alamat address saya 0x68. Oke, sekarang sudah yang I2C scanner, kita coba yang buat testing ya. Buat testing ini adalah program yang sebenarnya dari example, cuman saya edit agar saya lebih gampang untuk mengaksesnya aja seperti itu. Oke, saya upload yang buat RTC testing ya. Di sini ada I2C address, jadi langsung dituliskan aja 0x68.
Oke, sekarang program buat RTC testingnya sudah saya upload. Sekarang kita bisa setting time dan lihat time yang diatur di RTC-nya. Oke, sekarang saya akan coba perlihatkan bagaimana cara mengatur waktunya. Teman-teman ketik A. Oke, di sini ada formatnya. Jadi kalau menuliskan time-nya itu sesuai format yang disediakan aja, tidak usah kreatif merubah-rubah formatnya, kecuali teman-teman ubah codingannya. Jadi dimulai dari sekarang adalah tanggal 12, bulan, tahun, sekarang adalah pukul 22, kemudian sekarang menit ke 35, saya detik ke 10. Kalau 6 ini adalah hari ya. Jadi misalkan hari Sabtu, karena sekarang hari Sabtu berarti itu hari ke-6. Jadi kalau dia hari Minggu berarti hari ke-7. Oke, sekarang saya 35 lewat, saya bikin 35 lewat 40. Karena saya pengen menyamakan dengan time di Windows-nya. Nah, di sini saya setting 22:35 lewat 40. Berarti saya harus tekan tombol send-nya itu ketika detik di Windows-nya itu detik ke 39. Karena saya pengen mengakuratkannya dengan jam yang ada di Windows. Oke, kita tunggu dia sampai di detik ke 39. 7, 38, dan 39. Oke, kita tekan send. Nah, sekarang ini kita udah memasukkan tanggalnya, formatnya udah sesuai. Sekarang adalah hari Sabtu 12 November 2022. Ini time-nya. Kemudian kita cek apakah udah benar ya. B. Kita pilih yang B buat menampilkan time-nya. Nah, oke, sekarang kita coba bandingkan dengan jam yang ada di Windows. Nah, 22:36, 10. Oke, masih telat sekitar 2 detik ya. Ya udah, kalau itu teman-teman tinggal eksperimen aja. Di detik keberapa dia biar bisa sampai pas gitu set waktunya. Atau mungkin teman-teman punya metode lain yang agar dia waktunya itu sampai seakurat sampai tingkat detik. Oke, sekarang kita uji apakah RTC-nya bekerja. Sekarang saya coba lepas power dari laptop. Nah, ini powernya udah berhenti, microcontroller saya udah mati. Apakah RTC-nya masih berjalan atau tidak? Oke, kita tunggu sekitar beberapa detik. Sekaligus saya akan coba langsung menampilkan program buat read time-nya. Jadi ini program khusus buat menampilkan waktu. Jadi di sini sebenarnya kuncinya ada di sini. Jadi di sini kalau teman-teman print second berarti artinya teman-teman menampilkan detik, kalau menit itu menit, hours itu jam, kalau weekday itu nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Monday itu nama bulan. Nah, kalau mon aja berarti itu artinya bulannya misalkan bulan 10, 11, bulan 12. Kalau year ya itu tahun. Jadi segala format menampilkannya itu ya tergantung teman. Saya tampilkan hari, tampilkan bulan berapa, bulan, tahun, dan sampai seterusnya. Oke, sekarang saya coba pasang lagi controllernya. Kemudian saya pilih portnya, saya coba upload yang ini ya. Kalau RTC-nya itu sudah bagus, artinya jamnya juga sudah bagus, artinya walaupun microcontrollernya dimatikan, RTC-nya seharusnya tetap jalan. Dia tetap menjalankan waktunya. Oke, kita coba konsumsi. Nah, oke, ini good. Oke, ternyata masih ya 16, masih selisih 2 detik dengan jam di Windows, tapi tidak apa-apa, itu tinggal kita setting ulang pakai menu yang tadi. Jadi di sini saya ada 3 program. Yang pertama tadi ada buat ngecek halaman ETUC, itu ada di example. Ada program buat testing ya, teman-teman bisa set waktu sama show time juga. Kemudian ada program buat hanya untuk menampilkan waktu saja, begitu. Dan codingannya juga sudah ada di link deskripsi dan itu gratis untuk di-download. Oke, jadi mungkin itu dulu ya buat modul RTC.
Yang penting kita udah bisa ngecek alamat I2C RTC kita, kemudian kita sudah bisa menampilkan waktu, juga bisa mengisi waktu. Kalau misalkan baterainya nggak bagus, biasanya kalau microcontrollernya dimatikan, ya jamnya juga sudah tidak bekerja. Mungkin kalau dia error, paling itu kalau error I2C itu biasanya cuma masalah di alamat addressnya atau tidak wiringnya belum pas. Yang kedua, sebenarnya RTC ini juga bisa menampilkan suhu, juga bisa menampilkan suhu, juga bisa menyimpan di AppRoom. Tapi itu belum kita akses ya untuk tutorial pada kali ini. Yang penting dia sudah bisa bekerja. Oke, keseluruhan materi ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di referensi saya, itu ada di sini websitenya. Misalkan kunjungi aja, di sini menjelaskan secara detail mengenai RTC dan modul-modul Arduino lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.